Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, apa kabar? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Silakan salah satu dari antara kalian untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar. Adakah yang ingat di antara kalian apa tujuan pembelajaran kita kemarin? Saya, Pak, Ya, Amelia, coba silakan. mampu menuliskan kembali simpulan lisan secara deduktif dan deduktif. Kemarin kita kan sudah belajar tuh kalimat utama. Berhubung hasilnya kurang memuaskan, artinya hanya beberapa orang yang berhasil dan sisanya gagal. Dari 20 orang yang gagal sekitar 14 orang. Berarti sisanya kan 6 orang itu yang bisa. Oke. Sehari ini Bapak mau coba kamu mengajak mencari kalimat utama itu, tapi dengan tidak menggunakan buku paket, melainkan menggunakan media koran bekas. Bagaimana media koran bekas tadi? Kamu cari kalimat utamanya per paragraf, kemudian kamu kumpulkan kalimat utamanya dan disusun menjadi simpulan deduktif dan induktif. Baik, kemarin kamu kan mencari kalimat utama itu berdasarkan buku paket. Artinya buku paket tersebut, saya lihat kemarin hanya beberapa orang yang punya. Nah, sehingga waktu kita habis atau terbuang dengan menyalin yang ada di buku paket tersebut wacananya. Nah, makanya hari ini Bapak rencana mau mengajak kamu untuk menganalisis, mencari kalimat utama pada potongan-potongan koran. Artinya nanti kamu punya wacana masing-masing. Tidak perlu lagi kamu repot mencatat dari buku paket. Karena wacana sudah Bapak siapkan. Juga kertas kerjanya. Artinya nanti kamu cari kalimat utamanya, lalu kamu ambil, kemudian disusun menjadi simpulan deduktif dan simpulan induktif. Kemudian hari ini sebelum kita masuk ke pekerjaan inti kamu, artinya Bapak memerlukan beberapa materi yang akan diberikan ke kalian. Bagaimana langkah kerjanya, bagaimana pengerjaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang mau bertanya apa kalimat utama? Silakan. Jangan takut dong, kalau ada ngomong. Baik, Bapak jelaskan lagi. Untuk membuat simpulan deduktif, artinya kita membutuhkan kalimat utama per paragraf. Ya, kalau deduktif masih ingat kalimat utamanya berada di mana? Awal paragraf. Kalau induktif kalimat utamanya di akhir paragraf. Baik. Kalimat utama berada di
utama berada di akhir paragraf. Sebelum kita lanjutkan materi ini, artinya pekerjaannya, Bapak mau tanya dulu, kamu sudah paham belum kalimat itu apa? Belum. Bentuknya paham tidak? Misalnya dalam satu paragraf kan ada beberapa titik. Nah, kalau satu kalimat itu titiknya berapa? Titik berapa? Nah, titiknya ada berapa? Satu. Bukan titik di atas huruf I ya, bukan juga titik di atas huruf J. Paham? Paham. Kamu udah tahu ya? Artinya kalimat itu ditandai dengan titik. Paham? Paham. Berarti kalau dalam satu paragraf ada 3 titik, kalimatnya ada 4 atau 5? 3. 3. Masih mikir. Nah, baik. Saya pikir tadi nggak mikir, ngomong karena nggak bisa jawab kan? Baik. Nanti Bapak, ini kan kerjanya banyak kamu yang bekerja. Artinya Bapak berikan potongan koran, kamu kerja sesuai petunjuk. Satu orang mendapatkan satu wacana. Wacana tersebut bisa terdiri atas 4 sampai 5 paragraf. Paham? Paham. Satu wacana per siswa. Satu wacana per siswa. Misalnya si Rika, ya kan, dapat satu wacana. Dalam wacana itu kan kamu udah tahu apa sih paragraf itu? Sudah tahu? Sudah? Jangan malu-malu. Kalau sudah bisa jalan, kalau enggak ya sejelaskan lagi, mundur lagi kita kan. Nah, baik. Dalam satu wacana per siswa, artinya kamu nanti dapat wacana yang berbeda-beda. Kamu lihat dulu berapa jumlah paragrafnya. Kalau misalnya ada 7 paragraf, kamu lihat dulu 7 paragraf. 7 paragrafnya, berarti ada 7 kalimat utama. Itu kalau paragrafnya ada kalimat utama. Kan kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa ada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Artinya dia paragraf itu mengambang, tidak punya kalimat utama. Artinya dia hanya sekedar menulis saja, tidak ada yang dijelaskan, tidak ada yang dijelaskan. Paham? Paham. Jadi kalau misalnya ada 7 paragraf, 1 atau 2 paragraf nanti terdiri atas paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, berarti itu tidak dihitung ya, jadi 7. Berarti hanya 5. Jadi 5 paragraf. Nah, kamu cari 5 kalimat utama dari 5 paragraf tersebut, lalu kalimat utamanya kamu susun berdasarkan deduktif dan induktif. Paham? Paham. Sampai sebelum kita bekerja, ada yang mau bertanya? Sebelum kita bekerja, silakan. Sebelum kita bagi-bagi pesangon, potongan koran, ada pertanyaan? Silakan. Jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara cari kalimat utamanya? Tidak ada yang tanya itu. Ada 7 paragraf. 2 paragraf tidak memiliki kalimat utama. 5 paragraf punya kalimat utama. Tapi yang jadi masalah, saya tidak tahu Pak cara cari kalimat utama. Yang bisa jawab siapa? Silakan angkat tangan yang malu-malu. Tadi katanya udah paham. Oke, kalau Anda belum paham, silakan buatlah pertanyaan seperti itu. Silakan, siapa duluan? Ayo, jangan malu-malu.
Ya, silakan Rizky. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana tentang kumpulan wacana induktif dan deduktif. Nah, ini saya tanya Pak, bagaimana cara kita untuk mencari kalimat utama yang terletak pada setiap paragraf dan bagaimana cara kita mencari kalimat utama atau simpulan dari misalnya sebuah wacana yang tidak mempunyai kalimat utama. Ya, baik. Makasih Rizky sudah kasih pertanyaannya. Jadi begini nak. Jadi pertanyaannya ada 3 kalau Pak lihat. Yang pertama, bagaimana cara Mencari kalimat utama. mencari kalimat utama. Ya ini videonya habis. Yang kedua, bagaimana menyusunnya tadi? Bagaimana menyusun simpulan deduktif Dan induktif. dan induktif. Yang ketiga, bagaimana menentukan paragraf itu tidak memiliki kalimat utama. Itu kan kira-kira. Bagaimana? Nanti dulu saya. Ya, Pak. Ini jam kita. Ini bagi betul jelas. Ya. Ya, Pak. Bagaimana menentukan paragraf Pada wacana yang tidak memiliki kalimat utama. bagaimana menentukan paragraf itu memiliki kalimat utama atau tidak, gitu kan? Atau begini, bagaimana menentukan paragraf itu tidak berkalimat utama? Tidak berkalimat utama. Nah, ada yang mau coba jawab? Silakan. Dari 3 pertanyaan ini ada yang mau coba jawab? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mau nambah pertanyaan? Tidak. Tidak juga. Tidak. Tolong aja pengen jawab. Silakan kalau mau tambah pertanyaan, misalnya ini masih ada yang kurang, tambah. Ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Bagaimana cara mencari kalimat utama? 1. Lihat berapa jumlah kalimatnya. Nah ya, misalnya ada 3 atau 4 kalimat. Yang kedua, fokuslah kepada kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir dalam paragraf. Karena kalimat utamanya berada di sana. Kalau tidak di awal, di akhir. Sudah bisa. Tapi kerjanya belum bisa, Pak. Ini masalah. Nah, makanya nanti kita akan bagi proyek. Terus, yang kedua. Tadi kedua sudah. Lihat yang pertama dan yang terakhir. Yang ketiga, lihatlah kalimat di tengah-tengah. Ya. Kalimat yang sesudah kalimat yang pertama, bukan kalimat pertama, kalimat yang sesudah kalimat yang pertama. Menjelaskan kalimat yang manakah kalimat yang kedua ini. Jelas tidak omongan saya? Lihatlah kalimat yang kedua, dia menjelaskan kalimat yang mana? Kalimat yang pertama ataukah kalimat yang terakhir yang dijelaskan? Jika yang dijelaskan adalah kalimat yang pertama, berarti itulah kalimat utamanya, kalimat yang pertama. Jika kalimat yang kedua, ketiga tadi, kedua, ketiga atau keempat, itu menjelaskan kalimat yang terakhir, otomatis kalimat yang terakhir itulah kalimat utamanya. Baik, gimana Rizky? Paham? Paham, Pak. Yang lain? Paham. Apa ngantuk? Tidak. Yang kedua, bagaimana menyusun simpulan deduktif dan induktif? Baik, Nak. Ada 5 paragraf yang kamu teliti. 5 paragraf ini memiliki 5 kalimat utama. Kalau semuanya ada kalimat utamanya, ya kan? Pak. Kalau kita anggap ada semua,
5 kalimat utama ini kita ambil, kita susun mana yang menjadi ide dari wacana. Artinya dalam wacana ini juga ada ide pokoknya. Jika kita mau menyusun secara deduktif, artinya dengan kalimat utama di awal, berarti ide yang tadi kita taruh di awal. Dan kalimat utama yang lain kita susun berikutnya. Paham? Paham. Jika simpulan induktif, artinya kalau utamanya mau kita susun secara induktif, berarti ide pokok tadi kita taruh di mana? Di akhir. Bagus. Paham? Paham. Baik, kalau paham, satu lagi. Bagaimana menentukan paragraf tidak berkalimat utama? Kamu baca kalimatnya baik-baik, yang pertama, yang terakhir, ya, yang pertama dan terakhir. Tenang, kalau mereka sama-sama tidak menjelaskan, tidak berkaitan, itulah yang namanya paragraf tidak berkalimat utama. Bicara jelas ya sampai sini ya, jelas. Baik, kalau sudah jelas, kita bagi tugas. Artinya kamu setiap orang memiliki tugas, memiliki wacana. Di mana wacana ini akan kamu cari kalimat utamanya. Baik, Bapak tulis saja. 1 tugasnya. Begini aja. Nah, karena berhubung spidol ini habis, jadi di sini langsung saya bagikan untuk 20 siswa. Kalau lebih dari 20 berarti rezekimu. Woi, pas. Sudah dapat semua ya? Di sana kamu tulis soalnya. Soalnya tulis di belakang orang tulis soalnya. Soal. Dikasih uang dikit atasnya untuk nulis nama kamu dan kelas kamu. Soal 1. Tulislah kalimat utama per paragraf dari wacana Anda. Tulislah kalimat utama per paragraf dari wacana Anda. Karena yang Anda dapatkan. Ada yang tidak buat planner. Sayang. Yang kedua, susunlah kalimat utama yang telah ditemukan. Susunlah kalimat utama yang telah ditemukan. Menjadi simpulan deduktif. Tadi kan sudah saya bagikan itu kertas kerjanya dengan berikut wacananya. Tolong di sana kamu tulis nama kamu, kemudian baca penunjuk kerjanya, lalu kerjakan sebisa Anda. Kalau yang ada, kalau tidak ada lewati aja. Apakah ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada, semoga pelajaran kita hari ini berkesan ke diri Anda, hingga bisa Anda manfaatkan untuk di hari kedepannya apa yang kalian pelajari. Jadi tolong
Baik anak-anak, demikian saja pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian? Tidak. Baik, silakan untuk Anda Rizky untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, assalamualaikum. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. You can always count on having a fun day when you spend it with the people